Dodi Irwan Ahmad dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anang dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi. Oke, berarti dari Administrasi Publik ya Mas ya? Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diananda Sekariawan dari Universitas Islam Malang, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi. Lagi menempuh kuliah di Unisma, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Terus kemudian namanya siapa Pak? Laudi Muhammad Novel Haidar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Aziz dari Program Studi Administrasi Publik. Oke, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Aprisia Arnadia Wilam, biasa akrab dipanggil Nabila. Saat ini saya menempuh pendidikan S1 Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Islam Malang. Tahu nggak sih tentang isu itu? Ya tahu. Ya, Tahu. belum tahu sih saya. Belum tahu ya. Sebelumnya tidak tahu terkait info kehadiran Gus Muhaimin ke Universitas Islam Malang, tapi setelah melihat banner apa yang terpampang di depan, akhirnya mengetahui, dan itu juga baru-baru ini gitu. Ya tahu. Tahu. Ya. Tahu ya. Ya kalau dibilang tahu ya, karena kemarin di pas rapat dengan pihak rektorat, Saya sempat dengar bahwa ada politisi dari salah satu partai mau berkunjung ke kampus di penutupan. Osika Maba. Belum tahu. Belum tahu ya? Belum tahu. Ya, kalau saya pribadi sebagai mahasiswa ya saya sangat senang lah. Intinya kampus saya ini bisa didatangi oleh orang yang hebat. Tapi kalau melihat kondisi saat ini, apalagi saat ini tuh lagi sibuk-sibuknya Ausika ya, lebih tepatnya Ausika Fakultas, ini bukan momentum yang baik, bukan momentum yang pas gitu untuk beliau datang. Dan apalagi keadaannya kan beliau sekarang lagi mencalonkan presiden begitu ya. Apakah benar-benar silaturahmi, apa cuman kampanye doang, kan kita nggak tahu juga gitu. Kalau saya tidak mungkin. Kenapa? Karena bisa dibilang Di kampus itu bukan panggung perpolitikan nasional yang lah kita tahu lah kan keadaan negara saat ini kayak gini kan. masa iya kita kasih panggung buat orang-orang kayak gitu. Secara pribadi, kita ini besok masalah kedatangan Muhaimin Iskandar yang sudah jelas mendeklarasikan bahwasannya dirinya itu capres. Secara pribadi dan asumsi liar saya mungkin ini ya, orientasinya pasti ada yang ke situ. Cuman kita tidak tahu masalah hal itu. Cuman kalau niatnya memang memberikan materi terhadap mahasiswa, memberikan ilmu terhadap mahasiswa, wabil khusus Unisma, ya sah-sah saja. Tapi di balik itu mungkin ada kepentingan orang lain menggembor-gemborkan masalah deklarasi capres. Mungkin saya adalah orang yang tidak sepakat. Kira-kira seperti itu. Berarti kesimpulannya, apakah Anda menerima atau tidak kedatangan politisi ke kampus? Menerima atau tidak? Menerima dengan digarisbawahi asal orientasinya jelas, memang benar-benar murni untuk memberikan ilmu terhadap mahasiswa Unisma. Kalau niatnya sudah tentang deklarasi berbau-bau capres, mungkin saya tidak menerima seperti itu. Menerima dengan catatan, yaitu orientasinya jelas. Menerima, cuman tidak untuk besok karena momennya kurang pas. Kalau menurut saya, untuk politisi datang ke kampus dengan tujuannya untuk berkampanye itu menurut saya tidak pantas, karena mahasiswa itu belum
belum waktunya mengarah ke situ gitu. Apalagi saat ini kan lagi ada acara OSIKA ya di Unisma, jadinya untuk maba juga masih belum pantas gitu. Berarti terlepas dari tujuan apapun Gus Muhaimin datang, Anda menerima atau tidak dalam kampus? Kalau Gus Muhaimin kan orang NU ya, sementara kampus kita juga kampus NU. Kalau kedatangan beliau ke sini atas nama NU untuk bersilaturahmi terhadap kami mahasiswa maupun jajaran rektorat atau tinggi-tinggi kampus, kami sangat menerima. Jadi jawabannya sangat menerima, Bu. Misalnya dia Sangat menerima kalau tidak dengan tujuan berpolitisi di kampus. tujuannya untuk kampanye. Tidak. Kalau untuk silaturahmi, karena beliau juga senior NU, orang tua NU, kita menerima. Kami menerima. Nggak setuju. Kenapa? Karena dibuat ajang kampanye untuk presidennya. Buat ada kampanye untuk presiden. Ya. Jadi misalnya gimana kalau misalnya politisi itu datang ke kampus tapi nggak untuk ada kampanye gitu gimana? Tapi kan pasti ada itu, Mas. Oh, pasti ada ini. Ya, dikit gitu. Enggak gimana-gimana. Nggak gimana gitu? Iya. Biasa aja berarti ya? Ya. Kampus menghadirkan Iya, kan tadi gimana kalau politisi datang ke kampus? Sekarang gimana kalau kampus menghadirkan politisi? menurut saya sah-sah aja ya, karena memang di Unisma sendiri yang seperti saya bilang di awal bahwa kita membuka lebar, bahkan dari kalangan tidak hanya dari kalangan yang Islam ataupun non-Islam, dari dalam negeri maupun luar negeri, kita menerima gitu. Tapi ya itu, kita harus pinter-pinter lah memilih dan memilah politisi yang benar-benar bisa untuk diserap ilmunya oleh kita mahasiswa. Kalau untuk saat ini kan saya duduk di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, dan sejauh ini saya belum komunikasi dengan pimpinan tertinggi di BEM, dan posisi saya juga bersifat netral, nggak terlalu condong ke pro dan juga terlalu condong ke kontra, netral sih. Iya. Pesan gimana dong? Ya pesan misalnya, ya kenapa sih harus undang politisi, kenapa nggak yang lain? Ya kenapa nggak undang seperti ulama-ulama gitu? Nggak harus politisi ya berarti ya? Jika memang sivitas akademika di Unisma mengundang beliau, saat ini lebih baik diundur saja, karena kan saat ini juga kita masih momennya momen OSIKA gitu. Jadi jika mengundang beliau untuk hal-hal untuk bersilaturahmi atau yang lainnya, mending diundur saja. Selesai OSIKA. Oke, mungkin pesan untuk sivitas akademika ya. Saya sangat bangga bila Unisma ini bisa mendatangkan orang-orang hebat. Tetapi kita juga harus, tapi sivitas akademika juga harus bisa memperhatikan dan melihat kondisi kegiatan di kampus kita. Seperti besok itu kan ada masih dalam masa OSIKA maba ya. Jadi pasti kita bahkan dari kalangan mahasiswa Umawa ataupun dari sivitas akademika sendiri pun juga sibuk gitu untuk mengurus OSIKA ini. Jadi kembali lagi saya bangga ketika mengundang orang hebat tapi melihat kondisi. Pesannya mungkin kepada pimpinan Universitas Islam Malang, kalau benar-benar memang mau mengundang si politisi ini datang ke kampus, saya mohon dan saya harap Jangan ada yang melatar belakangi itu untuk mendatangkan politisi ini. karena kan kita tahu sekarang dari berbagai sektor politisi itu ada hubungan teman, kerabat. Apabila si politisi ini terpilih, besoknya pasti akan bagi-bagi kursi. Itu sih.
pesan saya untuk civitas akademik Universitas Islam Malang terutama, ya wes, jangan sampai ada iming-iming yang lain. Karena kita sudah mengetahui bahwasannya Cak Imin ini ketum PKB memiliki hajat yang baik. Capres sudah mendeklarasikan diri. Cuman kalau orientasinya itu, jangan sampai kita tetap menjaga nama marwah Unisma. Kira-kira seperti itu. Jika memang Gus Muhaimin benar-benar datang ke sini, pesan saya, kami sangat terbuka dengan kedatangan beliau. Kami juga sangat menghormati beliau, tetapi tidak untuk berkampanye di depan mahasiswa dan maba-maba Unisma. Saya sampaikan, mungkin ya saya bertemu langsung ya. Yang saya akan sampaikan, pertama terima kasih sudah menghadiri ke acara Orsika Maba Universitas Islam Malang. Dengan catatan, jangan sampai ada bau-bau hal tentang politik, bahkan mengenai tentang capres-capres deklarasi. Kira-kira seperti itu. Karena kampus ini tetap menjaga nama marwah Unisma terutama. Sudah jelas juga di SK Pedoman Organisasi bahwasannya mahasiswa itu dilarang bergabung terhadap politik. Apalagi nantinya orientasi terhadap seperti itu. Ya, satu kata atau apa? Ya, Salah satu kalimat. saya pernah keliling dengan salah satu BMPTNU Jawa Timur, dan saya sempat singgah di Jombang, dan saya mendapatkan informasi bahwa ketika Si politisi ini datang ke Jombang, dia tidak lewat pintu depan, melainkan lewat pintu belakang. Nah itu yang ingin saya pertanyakan. Gus, kenapa lewat pintu belakang? Gitu aja sih. Kepada Gus Muhaimin ya, saya berbicara sebagai mahasiswa aja nih. Saya pesan-pesan memang benar-benar ingin mencalon presiden. Saya harap memang ada itikat yang baik dari beliau, dan gak hanya pencitraan aja, datang ke kampus-kampus kayak kampus NU di Unisma, hanya pencitraan doang, hanya kampanye doang. Jadi benar-benar saya berharap bila benar-benar ingin mencalon presiden, yaitu terus benar-benar itikat yang baik, niat. Atas dasar apa ke sini gitu? Oke. Terima kasih atas keterangannya, Mbak. Kata-kata penutup mungkin. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Mas. Oke, Atas terima kesempatannya. kasih. Apa LPM Naditya, luar biasa. Sukses. Ya. Terima kasih atas kesempatannya, Mas. Ya, tepuk tangan satu kali. Ya. Setuju nggak sih Pak Mas Guri 3 periode? Wow, ini pertanyaan yang agak sedikit menggelitik ya buat saya. Kalau aku gimana ya? No comment lah kalau masalah ini. Saya belum berani bisa menjawab.